Saya bersumpah demi Allah, saya akan kejar siapapun pihak manapun yang terlibat di pembantaian KM50. Saya nggak peduli siapa orangnya. Saya akan kejar mereka dari dunia sampai akhirat. Artinya di dunia ini saya akan kejar mereka dari proses hukum, baik nasional maupun internasional. Dan kita sudah mengirimkan berkas dari beberapa waktu yang lalu, baik itu ke beberapa negara yang peduli kepada soal pelanggaran HAM. Nah, kemudian juga nggak sampai di situ, saya akan gerakan semua para habaib, para kiai, para ustadz, pondok pesantren, majelis taklim untuk membaca doa secara khusus agar semua pihak yang terlibat dalam pembantaian KM50 hancur hidupnya, binasa hidupnya, rusak hidupnya, hina hidupnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hirsun Arif dari Forum News Network. Baru saja dinyatakan bebas murni setelah menjalani bebas bersyarat selama 1 tahun mantan ex pemimpin Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab ini langsung ngegas kepada media yang menghubunginya di Jakarta kemarin setelah dia melaporkan waktu kebebasannya ke Dirjen Lapas. Habib Rizik Syihab menegaskan bahwa prioritas utama dia setelah bebas sekarang itu selain melanjutkan dakwah adalah menuntaskan urusan yang sampai sekarang dia anggap belum tuntas, yakni mengejar para pelaku pembunuhan atau yang disebut oleh Habib Rizik Syihab sebagai pembantaian di kilometer 50. Nah, kasus ini beberapa waktu yang lalu kan sempat membuat heboh, dan itu juga bersamaan dengan kasus penahanan dari Habib Rizik Syihab. Alhamdulillah, hari ini masa pembebasan bersyarat saya selesai. Jadi artinya mulai hari ini saya sudah bebas murni sebagaimana biasanya, tanpa ada lagi ikatan-ikatan hukum yang berkaitan dengan lapas. Silakan, ada pertanyaan lagi? Setelah ini bakal gimana nih Pak? Apa bakal berdakwah lagi atau gimana setelah dinyatakan? Kalau berdakwah itu udah harga mati ya. Kita berdakwah amar ma'ruf nahi munkar akan terus kita lanjutkan. Dan yang paling penting saya mau sampaikan ke semua, dengan bebasnya saya saat ini, saya tentu akan lebih bebas melakukan penuntutan kepada semua pihak yang terlibat dalam pembantaian KM50. Saya bersumpah demi Allah, saya akan kejar siapapun pihak manapun yang terlibat di pembantaian KM50. Saya nggak peduli siapa orangnya. Saya akan kejar mereka dari dunia sampai akhirat. Artinya di dunia ini saya akan kejar mereka dari proses hukum, baik nasional maupun internasional. Dan kita sudah mengirimkan berkas dari beberapa waktu yang lalu, baik itu ke beberapa negara yang peduli kepada soal pelanggaran HAM. Nah, kemudian juga nggak sampai di situ, saya akan gerakan semua para habaib, para kiai, para ustadz, pondok pesantren, majelis taklim untuk membaca doa secara khusus agar semua pihak yang terlibat dalam pembantaian KM50 hancur hidupnya, binasa hidupnya, rusak hidupnya, hina hidupnya, dari dunia sampai akhirat. Dan saya tantang mereka, para pembantai KM50, kapan lagi mau bantai saya? Saya tunggu. Itu saja. Kalau mereka jantan, mereka berani, mereka betul-betul orang-orang yang punya keberanian sebagaimana mestinya, saya tunggu. Jadi sekali lagi, saya bersumpah demi Allah, saya menyatakan perang. Saya menyatakan perang kepada semua pihak yang terlibat dalam pembantaian KM50. Saya tunggu mereka. Kapan mereka mau bantai, kapan mereka mau hadang, kapan mereka mau serang. Tapi ingat, kalau mereka mau perang yang gentleman, jangan saya sedang jalan dengan istri, dengan anak, dengan cucu,
dengan banyak wanita, terus mereka melakukan penyergapan. Jangan. Sergap secara gentleman, secara lelaki. Jangan ganggu wanita, jangan ganggu anak-anak. Terima kasih. Takbir. Ya. Rencananya setelah ini gimana Pak? Setelah ini kita akan terus berdakwah, kita akan terus berkhidmah, dan kita akan terus jihad untuk melawan koruptor dan melawan para biang kerok yang ada di negara Indonesia. Tadi tegas banget ya pernyataan dari Habib Rizik Syihab. Dia menyebutkan akan dikejar itu membantai 6 orang laskar FPI yang menjadi pengawalnya, dan menurut kata dia tadi dikejarnya itu tidak hanya di dunia tapi juga sampai di akhirat. Jadi ini upaya yang simultan. Kalau di dunia melalui jalur hukum, dan kalau dia tidak tembus jalur hukum di Indonesia, dia akan membawa itu ke internasional. Sementara kalau akhirat itu melalui doa-doa dari para habaib, para ulama, dan juga pondok-pondok pesantren yang terafiliasi dengan Front Pembela Islam. Kasus ini sampai sekarang memang masih menggantung, apalagi kemudian 2 orang anggota kepolisian yang disebutkan yang menjadi terdakwa dalam kasus ini, dalam kasus yang oleh Komnas HAM disebut unlawful killing atau pembunuhan yang melanggar hukum itu, dan itu merupakan juga bentuk pelanggaran HAM, yakni Inspektur 2 Yusmin Ohorela dan Bribtu Fikri Ramadan itu kan dibebaskan oleh pengadilan. Jadi mulai dari tingkat pertama sampai di Mahkamah Agung, kedua orang ini dinyatakan bebas, tidak bersalah. Dan sesungguhnya sebenarnya selain kedua orang ini, selain Ibda Yusmin Ohorela dan Bribtu Fikri Ramadan ini, ada 1 orang terdakwa lainnya, yakni Ibda Elwira Priyadi. Tetapi Ibda Elwira Priyadi ini tidak sempat menjalani persidangan karena dia terlebih dahulu meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan. Sampai sekarang ini memang kasus KM50 itu masih mengganjal, karena bukan hanya karena 2 orang polisi yang menjadi terdakwa itu dibebaskan, tetapi sesungguhnya bagaimana proses tewasnya 6 orang laskar pembela Islam yang menjadi pengawal dari Habib Rizik Syihab itu sampai sekarang juga tidak cukup jelas. Kalau dari timnya FPI dan juga tim yang melakukan investigasi secara independen, yang menyimpulkan ke-6 orang laskar itu tewas karena dibantai oleh petugas kepolisian. Tetapi kalau dari rekomendasi atau temuan yang dilakukan oleh Komnas HAM yang dinyatakan unlawful killing itu atau pembunuhan yang melanggar hukum itu dilakukan terhadap 4 orang laskar Front Pembela Islam itu, sementara 2 orang lainnya itu sudah meninggal dunia ketika terjadi tembak-menembak di tempat yang lain. Beda dengan 4 orang laskar yang ketika berhasil ditangkap oleh anggota kepolisian itu, 4 orang itu masih dalam kondisi hidup, tapi kemudian diketahui akhirnya meninggal dunia juga, dan disitulah yang kemudian disebut oleh Habib Rizik Syihab sebagai pembantaian tadi. Dan kasus ini bermula ketika pada tanggal 6 Desember tahun 2020 malam ya, rombongan Imam Besar Front Pembela Islam Habib Rizik Syihab itu beriringan keluar dengan 8 mobil dari perumahan Donatur Mutiara Sentul menuju jalan tol Jagorawi mengarah ke Jakarta. Dan merujuk pada laporan ini, Tempo pernah melakukan investigasi, 4 dari 8 mobil tersebut berisikan anggota keluarga Habib Rizik Syihab, sementara itu 4 mobil lainnya berisikan anggota dan laskar khusus FPI. 2 mobil di belakang Toyota Avanza dan Chevrolet Spin ini menyadari bahwa rombongan dari Habib Rizik Syihab dibuntuti oleh mobil lain di belakangnya. Kedua mobil inilah yang kemudian saling pepet dan potong jalur dengan mobil kepolisian. Dan setelah melewati sekitar 3 persimpangan lalu lintas, mobil Avanza berhasil lolos dari kejaran polisi, namun mobil Chevrolet Spin yang berisikan Andi Oktavian, Ahmad Sofyan, Lutfi Hakim, Faiz Ahmad Syukur, kemudian Muhammad Suci Khadafi, dan Muhammad Reza berhasil dihalau oleh polisi. Penghentian dan baku tembak polisi dengan 6 anggota Front Pembela Islam tersebut terjadi saat di rest area kilometer 50 Jalan Tol Jakarta Cikampek. Namun baku tembak diduga sudah terjadi jauh sebelum berhenti di KM 50. Hal ini dibuktikan melalui temuan beberapa selongsong peluru sekitar 3 km dari lokasi kejadian. Dan beberapa saksi yang diwawancarai oleh Tempo pada waktu itu mengaku bahwa mereka dilarang mendekat oleh polisi ketika peristiwa tersebut berlangsung.
Bahkan sebelumnya saksi mengaku masih melihat 6 anggota FPI dalam keadaan hidup. Dan ini saya berani bersumpah mereka masih hidup saat itu, ujar saksi itu ya. Tetapi ketika dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, 6 anggota Front Pembela Islam tersebut telah dinyatakan dalam kondisi tewas. Sejak itulah kasus KM50 dinilai janggal oleh publik, meskipun pengadilan di tingkat kasasi telah memutus bebas 2 terdakwa. Ya, ini dan kemudian jaksa penuntut umum Z. Tadung Alo yakin bahwa kasus KM50 itu dapat diteruskan apabila ditemukan bukti baru. Itu versi yang salah satunya investigasi dari Tempo. Tapi banyak sekali versi, ada juga versi tim investigasi independen yang kemudian melahirkan buku putih yang versinya berbeda. Tetapi ada juga versi jaksa yang ini jadi versi resmi di pengadilan. Jadi kalau menurut jaksa, ini awalnya itu Polda Metro Jaya menerima informasi bila Habib Rizik Syihab tidak akan memenuhi panggilan penyidik terkait kasus protokol kesehatan. Selain itu, jaksa mengatakan bila Polda Metro Jaya menerima informasi lain bila pada 7 Desember 2020 pendukung Habib Rizik itu akan mengepung gedung Polda Metro Jaya dan membuat kericuhan. Dari informasi itu, Polda Metro Jaya pun mengantisipasinya dengan memerintahkan 7 anggota kepolisian untuk melakukan pemantauan. Ketujuh polisi itu adalah Bribka Faisal Hasbi Alaya, Ibda Yusmin Ohorela, Bribtu Fikri Ramadan, Ibda Elvira Priyadi, Bribka Adi Ismanto, Aibda Tony Suhendar, dan Bribka Guntur Pamungkas. Dan mereka ini menggunakan 3 mobil dengan formasi yang pertama Toyota Avanza warna silver, dikemudikan oleh Bribka Faisal Hasbi Alaya dengan penumpang Ibda Yusmin Ohorela dan Bribtu Fikri Ramadan dan Ibda Elvira Priyadi. Kemudian ada lagi Toyota Silver juga, Toyota Avanza Silver dikemudikan oleh Bribka Adismanto dengan penumpang Aibda Tony Suhendar, dan kemudian ada Toyota Avanza warna hitam dikemudikan oleh Bribka Guntur Pamungkas. Nah, mereka inilah yang melakukan pemantauan di perumahan Denatur Mutiara Sentul di Bogor ini pada hari Ahad 6 Desember 2020, dan pada saat itu diketahui Habib Rizik Syihab berada di tempat itu. Nah, menjelang tengah malam pada pukul 23 ada 23 WIB, maksud saya ada 10 mobil iring-iringan keluar dari perumahan itu yang diduga merupakan rombongan Habib Rizik Syihab. Dari pemantauan saat itu terlihat mobil Pajero warna putih bergerak lurus ke arah Bogor. Mobil Pajero itu diikuti 9 mobil yang diduga rombongan Habib Rizik, dan selanjutnya 7 polisi dengan 3 mobil mengikuti rombongan itu, tetapi Daihatsu yang dibawa Bribka Adi Ismanto dengan Aibda Tony Suhendar saat iring-iringan itu mengarah ke tol Cikampek 1. Dan selanjutnya versi jaksa itu ya seperti versi yang disampaikan oleh kepolisian bahwa mereka itu terjadi tembak-menembak, dan kemudian juga akibatnya 6 orang anggota Laskar Front Pembela Islam itu tewas, 1 meninggal dunia. Dan sejak itulah kemudian kasusnya membuat gempar, dan kemudian juga Komnas HAM turun tangan. Dan seperti tadi hasil dari investigasi dari Komnas HAM menyatakan bahwa pada waktu itu terjadi unlawful killing atau pembunuhan yang melanggar hukum itu terhadap 4 orang lainnya, 4 orang anggota Laskar Front Pembela Islam, dan 2 orang lainnya itu tewas dalam tembak menembak dengan kepolisian. Nah, kasus ini sampai sekarang walaupun kemudian sudah masuk ke pengadilan dan dinyatakan para terdakwanya itu bebas, bagi keluarga Front Pembela Islam dan juga keluarga besar, maksud saya keluarga besar Front Pembela Islam dan Habib Rizik Syihab, kelihatannya ini belum tuntas. Mereka merasa masih belum dapat keadilan terhadap tewasnya 6 orang dari Laskar Front Pembela Islam. Karena itu mereka tetap ngotot akan membawa kasus ini di pengadilan. Kalau mereka sudah tidak percaya lagi dan putus harapan dengan pengadilan di dalam negeri, ya mereka akan membawanya ke dunia internasional. Dan satu lagi tadi, kalau toh ternyata di dunia tidak bisa dituntut, ya mereka akan berjuang sampai di akhirat. Ini saya kira apa yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab ini ya pada hari pertama langsung menghentak. Karena sebelumnya kan saya menduga ini slow dulu Habib Rizik, karena nyatakan bahwa menurut menantunya kan Habib Rizik Syihab itu mungkin akan kegiatan pertamanya akan mengikuti aksi bela Palestina. Ternyata Habib Rizik Syihab langsung menyasar kasus yang saya kira ini memang sangat sensitif dan jadi utang besar tentu saja buat Habib Rizik Syihab terhadap para pendukungnya kalau sampai kasus ini tidak tuntas. Karena itu
dia menyatakan itu akan jadi prioritas utamanya selain terus berdakwah. Saya Irsmun Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.